Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aprilia Sukma Melati Putri, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran NIM K752010. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada elemen ketiga dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis mengenai profil dunia kerja, entrepreneur, dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan pada sub-elemen yaitu entrepreneur. Nah, sebelum memasuki ke materi mengenai entrepreneur, apakah Anda mengenali gambar di samping ini? Dua tokoh wirausaha, yang di atas itu tokoh nasional, yang di bawah yaitu tokoh wirausaha atau entrepreneur internasional. Ya, betul. Yang di atas adalah pemilik salah satu kosmetik terkenal di Indonesia, yaitu MS Glow. Dan yang di bawah yaitu adalah pemilik atau direktur utama dari Microsoft, yaitu bernama Bill Gates. Nah, kedua tokoh ini merupakan pelaku entrepreneur atau pelaku usaha yang terkenal atau sukses di bidangnya. Selanjutnya, memasuki definisi atau pengertian dari entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur itu adalah seseorang yang melakukan bisnis atau usaha. Sedangkan entrepreneurship adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Jadi, kalau entrepreneur ini adalah pelaku atau wirausaha, sedangkan entrepreneurship ini adalah kegiatannya atau kewirausahaannya. Bisa dimengerti? Selanjutnya yaitu karakteristik seorang entrepreneur. Jadi, entrepreneur ini harus memiliki karakteristik yang harus dimiliki dirinya, yaitu yang pertama, bersikap dan berpikiran optimis. Maksud dari bersikap dan berpikiran optimis ini yaitu seorang entrepreneur atau wirausaha haruslah memiliki pemikiran yang optimis terhadap usaha yang dimilikinya. Harus memiliki pikiran optimis bahwa usaha yang dimilikinya itu akan berkembang dan maju. Selanjutnya yang kedua yaitu berpikiran terbuka. Nah, berpikiran terbuka ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang entrepreneur harus menerima seluruh pandangan dari konsumen atau dari orang lain terkait ide-ide untuk memajukan usaha yang dimilikinya. Dan yang ketiga ada fokus terhadap tujuan. Jadi seorang entrepreneur harus fokus terhadap tujuan yang ditetapkan di awal dari wirausaha tersebut didirikan. Kemudian yang keempat mampu menyelesaikan masalah. Maksudnya dalam setiap kegiatan wirausaha pasti seorang entrepreneur tidak luput dari permasalahan, tidak luput dari suatu hambatan. Jadi, seorang entrepreneur itu harus mampu menyelesaikan masalah. Itu selanjutnya yaitu mampu menciptakan peluang bisnis. Mampu menciptakan peluang bisnis ini maksudnya yaitu peluang itu berarti kesempatan. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki atau menciptakan peluang bisnis yang baru yang bisa menjadi peluang untuk orang lain atau orang di sekitar dari kegiatan entrepreneurship tadi, menjadi salah satu peluang kerja yang baru. Selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini maksudnya jadi seorang entrepreneur tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jadi jika ingin usahanya maju dan berkembang, seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko. Oke, selanjutnya yaitu tipe entrepreneur. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu ada beberapa tipe, yaitu ada 4 tipe. Yang pertama yaitu the world changer. The world changer dalam bahasa Indonesia itu berarti pengubah dunia. Jadi seorang entrepreneur dengan tipe ini membangun bisnis untuk membuat dunia lebih baik. Contohnya pada bidang daur ulang barang yang sudah tidak dipakai itu termasuk menjadi wirausaha the world changer.
Yang kedua yaitu the survivor. The survivor itu maksudnya seseorang yang merelakan pekerjaan utamanya demi membangun bisnis. Dapat dicontohkan seperti seseorang yang bekerja di kantor kemudian rela untuk resign dan mengembangkan usahanya demi usaha tersebut lebih maju dan lebih berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu the visionary. The visionary ini maksudnya seorang wirausaha yang selalu memiliki ide-ide inovatif. Jadi usahanya itu selalu ada gebrakan-gebrakan baru. Kemudian yang keempat ada the strategist. The strategist ini artinya wirausaha itu yang sangat paham dengan bidang bisnisnya atau mengetahui semua detail tentang bidang usahanya. Kemudian tahapan menjadi seorang entrepreneur. Menurut Suryana tahun 2006, tahapan atau langkah-langkah entrepreneurship pada seseorang yaitu yang pertama, tahapan memulai. Pada tahap ini yaitu merencanakan dan mempersiapkan usaha. Tahap ini juga memilih usaha yang akan kita lakukan. Nah, pada tahap ini sebisa mungkin merencanakan dan mempersiapkan usaha yang akan dilaksanakan sebaik mungkin dan sematang mungkin agar usaha yang akan dilakukan tidak terjadi kebingungan di tengah jalan. Kemudian, yang kedua ada tahap melaksanakan. Tahap melaksanakan ini maksudnya mengelola berbagai aspek terkait dengan usaha. Di antaranya ada pembiayaan, SDM, kepemilikan, dan juga kepemimpinan. Kemudian yang ketiga ada tahap mempertahankan. Tahap mempertahankan ini maksudnya tahapan seorang wirausahawan dalam menganalisis dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, seperti tantangan dan hambatan. Jadi di tahap mempertahankan ini seorang wirausahawan harus mengetahui cara mempertahankan usahanya agar tetap eksis di bidangnya. Jadi tidak mengalami kebangkrutan di kedepannya. Selanjutnya tahap mengembangkan. Jadi di tahap mengembangkan ini usaha bisa dilakukan dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, bisa juga dengan menambah produk yang baru atau memperbesar dan memperluas usaha, atau bisa juga dengan menambah karyawan atau tenaga kerja. Jadi jika usaha sudah dipertahankan, kemudian kita dapat mengembangkan agar usaha lebih luas atau lebih besar lagi. Nah, kemudian entrepreneur di bidang MPLB, karena kalian di bidang MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat juga melakukan kegiatan entrepreneurship. Jenis usaha di bidang MPLB dapat dilaksanakan secara mandiri, gunanya untuk menambah atau memperdalam keterampilan, seperti usaha yang dapat dilakukan, jasa layanan editing atau menjadi editor, bisa juga di percetakan, bisa juga penjualan bahan dan peralatan kantor, kemudian pengelolaan acara atau menjadi I.O., atau bisa juga menjadi pelayanan distribusi barang atau dokumen. Jadi luas juga ya ini di bidang MPLB untuk menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya yaitu peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Jadi peluang usaha bidang manajemen perkantoran itu dapat berupa usaha di bidang digitalisasi karena sesuai dengan perkembangan kantor modern dan juga layanan bisnis di era revolusi industri 4.0. Jadi ada 5 usaha atau peluang bisnis di era revolusi ini khususnya bagi kalian di jurusan bidang manajemen perkantoran dan pelayanan bisnis. Yang pertama ada cloud hosting. Cloud hosting itu contohnya yaitu seperti Google Drive, atau kalian yang memiliki iPhone itu iCloud, atau bisa juga dengan Dropbox atau aplikasi lainnya atau sistem lainnya yang bisa menyimpan data atau dokumen dengan jumlah yang besar. Karena pada saat ini kan kartu atau SIM card SD itu sudah jarang digunakan, maka
maka orang-orang beralih ke cloud hosting ini. Kemudian yang kedua yaitu online marketing atau pemasaran online. Jadi pemasaran online ini kan sudah banyak terjadi atau dilakukan di berbagai platform media sosial. Contohnya seorang wirausahawan yang memiliki usaha akan bekerjasama dengan selebgram atau dengan tokoh terkenal di sosial media untuk menawarkan atau mempromosikan produk yang dimilikinya. Tujuannya yaitu agar produk yang dimiliki oleh entrepreneur tadi dapat dikenal dengan orang banyak dan berminat untuk membeli produk yang dimiliki oleh entrepreneur tadi. Yang ketiga ada on-demand service. On-demand service yaitu layanan berdasarkan permintaan. Sekarang ini di era revolusi industri 4.0 ini sudah sangat maju terkait dengan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan on-demand service ini. Contohnya bisa dengan Gojek, bisa dengan Grab, bisa dengan Maxim, bisa dengan JNE atau JNT. Aplikasi tersebut dilakukan berdasarkan keinginan atau permintaan dari konsumen. Jadi aplikasi tersebut merupakan aplikasi jasa layanan yang berjalan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti itu. Ya, yang keempat yaitu bisnis online. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan bisnis online kan? Karena di era revolusi industri 4.0 ini peluang bisnis online ini sudah sangat tinggi dan sudah banyak dilakukan beberapa entrepreneur. Contohnya yaitu di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, atau di Facebook yang terdapat di marketplace. Itu jadi kita sebagai entrepreneur menjualkan produk kita melalui aplikasi online. Karena di era revolusi industri ini kan teknologi sudah sangat maju dan berkembang, maka dari itu kita dapat berbelanja hanya melalui smartphone saja. Yang terakhir yaitu vintage atau finance teknologi. Jadi finance teknologi ini adalah aplikasi keuangan. Pada finance teknologi ini biasanya contohnya yaitu seperti GoPay, OVO, Link Aja atau Kris yang sering kita gunakan dan juga m-banking. Nah, pada era revolusi industri ini kan sudah sangat marak kita tidak menggunakan uang atau cashless, maka pada vintage ini juga sangat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.